Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Kita tentu membayangkan memiliki akhir hidup dan mengharapkan kematian kita di dalam keadaan yang terbaik, atau kita kenal dengan istilah husnul khotimah. Dengan variabel pekerjaan yang begitu masif, perbedaan tempat kerja, pekerjaan, kecenderungan yang kita miliki, dan juga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, tentu saja tidak mungkin bisa kita samakan antara satu dengan lainnya. Pertanyaannya, apakah harus bekerja di masjid untuk bisa memiliki kematian husnul khotimah? Apakah harus pakai sorban? Apakah harus pakai baju putih? Dan lain sebagainya. Apakah harus pekerjaan itu berkaitan dengan kajian, dengan tablik akbar, supaya bisa matinya dalam keadaan husnul khotimah? Atau jangan-jangan tidak mesti orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan langsung dengan agama, dirinya matinya husnul khotimah. Dan tidak mesti pula orang yang tidak secara langsung berkaitan urusan hidupnya, urusan pekerjaannya dengan permasalahan agama, ilmu dan lain sebagainya, tablik akbar, majelis taklim, juga bisa masuk ke dalam surga. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa saja orangnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, dan di dalam hidupnya, awal mula hidupnya, dia pakai waktunya untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyirai hidupnya dengan kebaikan, menerangi jalan hidupnya dengan amal soleh, maka akhir hidupnya insya Allah juga akan bercahaya. Min alamatin nujhi fi nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Dari tanda orang akan mati baik, dari tanda orang akan mati dalam keadaan husnul khotimah, dirinya selalu mengembalikan permasalahan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna hikmah ini sangat general, tentu saja butuh untuk ditafsirkan. Banyak para ulama menuliskan kitab mensyarah dari hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sangat agung ini. Akan tetapi saya ingin lebih fokus membahas terhadap satu hikmah yang dibahas oleh Syekh Muhammad Basim Dahman di dalam kitabnya Adwaqun Naqsyabandiyah Syarah Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang hendak mati dalam keadaan terbaik, orang-orang yang hendak mati dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki 5 karakter khusus. Tentu saja setelah melakukan amalan wajib. Amalan wajib itu memang sudah syarat orang masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin seorang yang baik kepada tetangganya mau masuk surga sementara tidak sholat 5 waktu misalkan? Atau seperti Abdullah bin Jud'an yang dulu hidup di zaman Nabi SAW, yang mana Abdullah bin Jud'an ini memiliki kuali yang sangat besar untuk menjamu para hujjaj dan mu'tamirin, orang yang haji, orang yang umroh, dijamu dengan sedemikian rupa. Bahkan konon kuali yang untuk masaknya Abdullah bin Jud'an itu, kalau kita mau lihat dasar kualinya, kita harus naik tangga. Tapi Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ahadza mimman yadkhulul jannah? Apakah Abdullah bin Jud'an adalah termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga? Tidak. Kenapa? Karena Abdullah bin Jud'an seumur hidupnya tidak pernah berdoa Rabbil fir li khati'ati yaumaddin.
Ya Allah, tolong ampuni dosa saya di hari pembalasan. Idzan annahu lam yu'min biyaumil ba'ts. Makanya Abdullah bin Jud'an masuk ke dalam neraka disebabkan karena tidak beriman kepada hari akhir. Artinya apa yang akan saya sampaikan ini jangan memberikan persepsi yang salah. Kalau saya sudah melakukan 5 hal ini maka saya akan mati baik. Tidak, akan tetapi setelah melakukan amalan-amalan wajib. Apa saja 5 amalan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Basim Dahman? Yang pertama, ciri orang yang matinya husnul khotimah, al-mahabbatu lis-sholihin. Punya kualitas mencintai orang soleh. Mencintai orang soleh ini adalah tanda bahwasanya kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebab terbukanya pintu hati kita yang keras dan kasar. Nabi Muhammad SAW bahkan mengingatkan kepada kita, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama kawannya. Maka siapapun di antara kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Bahkan tegas Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, la ya'kulu ta'amaka illa taqi, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Tuh, coba kita perhatikan. Nabi melarang kita bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Jangan sampai kita bersahabat melainkan kepada orang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan jangan sekali-kali memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, insyaallah apa sih makna hadis ini kita akan jelaskan pada segmen selanjutnya. Tetap bersama kami. Assalamualaikum Nusantara.